Beliau pernah berkata, "Ya Allah, kalau aku ibadah karena takut nerakamu, maka dekatkan neraka itu untukku. Kalau aku beribadah kepadamu karena mengharap surgamu, tutuplah surga itu untukku. Tetapi kalau aku ibadah karena mengharapkan ridhamu, jangan pernah engkau palingkan wajahmu dariku," kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Jamaah yang kami muliakan, sebelum kita mulai ceramah dan tausiah yang insyaallah akan menjadi pelipur lara bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita doakan senantiasa. Ya Allah, di malam yang sunyi ini, di bawah payung masjidmu, di bawah rumahmu, kami berdoa, ya Rabb, kumpulkan kami seperti malam ini dalam syurgamu nantinya bersama baginda Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Hamba Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya, surah Al-Anfal yang berbunyi, ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu fitnah, takut olehmu terhadap fitnah. Ma makna fitnah? Apa itu fitnah dalam pengertian Islam? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa al-fitnah hiya ikhtibaran wa mihnah, cobaan, ujian, malapetaka, musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa wattaqu fitnah, al-fitnah hiya al-azab wal uqubah. Fitnah itu adalah malapetaka, azab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran kepada kita takwa, takut terhadap fitnah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Allah melanjutkan dalam firman-Nya, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Tidak akan ditimpakan musibah, tidak akan ditimpakan malapetaka, tidak akan didatangkan sebuah kepayahan dalam kehidupan manusia ini khusus kepada pelaku maksiat itu saja. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, tidak akan didatangkan musibah dan malapetaka, ujian dan malapetaka itu terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman, terhadap orang-orang yang melakukan maksiat itu saja hamba Allah. Coba kita analisa. Dari tahun 2016 semenjak gempa yang datang ke Aceh yang memakan korban luar biasa di PD, termasuk tempat kita, 2017, 2018, bahkan 2019, bahkan di awal tahun 2020, hamba Allah, musibah dan malapetaka datang menyapa Nusantara ini silih berganti tanpa henti, hamba Allah. Kenapa? Mungkin saja maksiat sudah merajalela di tempat kita, hamba Allah. Walaupun roh COVID-19, coronavirus 19 di Wuhan, banyak orang yang berkata, "Cok rasa awak Cina yang poh-poh urang Islam, sehingga dihantarkan virus itu oleh Allah untuk menghancurkannya." Hari ini kemana suara itu, hamba Allah? Hari ini di mana penggalan kalimat tersebut? Kala virus tersebut menghampiri Nusantara, yang diterkamnya adalah orang-orang yang luar biasa ta'abbud kepada Allah, orang-orang yang luar biasa kadangkala ibadahnya luar biasa kepada Allah. Orang-orang tersebut pula lah yang dihantam oleh COVID-19. Maka kata Allah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah tidak akan menimpakan malapetaka dan musibah itu kepada pelaku maksiat itu saja. Tsunami 2004 urang Siklun memakan korban ratusan ribu lebih di Aceh. Pertanyaan dari kita,
apakah yang mati itu semuanya orang-orang yang bejat? Apakah yang meninggal itu orang-orang yang tidak melakukan ibadah kepada Allah? Ataukah berapa banyak orang-orang yang alim, berapa banyak orang-orang yang matinya dengan kalimah syahadah kala tsunami datang? Berapa banyak orang-orang yang sedang merengkuh ibadah kepada Allah, diambil nyawanya dalam tsunami, melayang ajalnya tanpa terasa? Itu musibah didatangkan oleh Allah, tapi yang tertimpa bukan hanya pelaku maksiat itu saja. Maka kata Allah, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Allah tidak akan mengkhususkan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat tadi yang bahwasanya ya'ummu biha al-musi'a wa ghairah, akan diumumkan musibah itu, akan diumumkan malapetaka, akan diperuntukkan untuk semuanya, baik para pelaku maksiat itu saja atau kita-kita yang ada di sekelilingnya. Maka bagaimana konsekuensi, bagaimana cara, bagaimana hal yang harus kita lakukan terhadap kondisi tersebut hamba Allah? Orangnya orang Syi'lun padum nala kejadian-kejadian yang apuh ule, kita nyo bayangkan. Mulai tsunami di Palu, tsunami di Lampung, banjir bandang di awal 2020 di Jakarta, di ibu kota Indonesia, yang luar biasa memakan korban, bahkan harta benda ditenggelamkan olehnya. Itu malapetaka yang didatangkan oleh Allah. Bahkan sekarang sudah maraknya virus corona yang membuat kita takut luar biasa. Hamba Allah, mari kita introspeksi. Dengan wabah ini menjadi pelajaran kepada kita betapa jarangnya kita berta'abbud kepada Allah, betapa jauhnya kita terhadap Allah, betapa seringnya kita menghabiskan waktu bukan untuk Allah, betapa jarangnya kita berzikir, tidak pernah kita bertahajud, tidak sering kita membasahkan lidah dengan Al-Quran, sehingga Allah datangkan ihtibaran wa mihna untuk memberikan peringatan kepada kita. Itu satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Dalam ayat yang lain hamba Allah, surah Al-Baqarah yang sering dibacakan oleh imam-imam di masjid, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, pasti sebuah konsekuensi dari Allah. Allah akan menguji kita. Walanabluwannakum, Allah pasti akan mengujimu. Kami pasti akan mengujimu. Minal khawfi wal ju' bisyai'in, dengan sesuatu. Syai'in kalimatnya mufrad, akan tetapi bermakna asya jama' menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa maknanya hamba Allah? Allah pasti akan menguji umatnya, hambanya, dengan ketakutan, dengan kelaparan, bahkan yang sedang kita rasakan sekarang ini hamba Allah, naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta dan kekurangan daripada jiwa. Artinya apa? Binasa, kematian di mana-mana kita lihat berita hamba Allah. Endingnya wabasyiris sabirin, beritakan kepada mereka untuk bersabar terhadap malapetaka yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya kelurungkeun ilung hanaya ku ke COVID-19, ke corona, virus corona. Pakot terserah draw ba Allah, menyakak pemati oleh Allah dengan virus yang tetap mati. Iktikad ideologi yang seperti itu tidak dianjurkan dalam pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita untuk bertawakal. Apa makna tawakal? Tawakal itu adalah memposisikan dirinya berserah kepada Allah. Hati kita peruntukkan kepada Allah sepenuhnya, tetapi setelah melakukan amaliyah jasadi, setelah kita berusaha dapat jauh dari orang-orang yang kena virus corona, dianjurkan oleh pemerintah untuk menetap kita di rumah, stay at home bahasa orang sekarang, menetap kita di rumah supaya kita terhindar dari virus tersebut. Patuhilah, karena itu usaha yang kita lakukan. Kalau semata-mata tajak aju masjid,
taduk juga kedai kopi, tajak ba tempat ramai, hana perle PJU, menyagukun li Allah ka mati dengan virusnya getanyo akan mati. Itu tidak termasuk dalam kategori tawakal. Manusia ini diciptakan oleh Allah baina musayyar wa mukhayyar. Manusia ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi memilih, ada kala dipilih. Lagi contoh, disediakan 2 botol minuman di depan kita. Yang satunya minuman botol gelas, yang satunya air mineral biasa. Itu dianjurkan kepada kita, boleh kita memilih salah satu di antaranya. Itu mukhayyar. Sedangkan musayyar, dilahirkan kita sebagai penduduk Aceh, itu prioritas milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita memilih dan memilahnya. Orangnya orang siklun menyenari muang di hadapan mata. Wategekun akan binasa tubuh, kita datang untuk menghampirinya dan kita beranggapan bahwa menyahanaku mati oleh Allah, tanyohan akan mati. Na musibah, na malapetaka, na virus corona, ada ancaman di depan kita, kita datang, maka itu akan mengurangi keimanan kita hamba Allah. Habib Umar, sesuai dengan ceramah yang pernah kami dengarkan, menyampaikan kepada muridnya kala muridnya bertanya, "Ya Habib, bagaimanakah definisi tawakal dalam kehidupan Islam itu?" Beliau berkata, tawakal itu tak ubahnya seperti kita semai benih biji-bijian. Lalu bagaimana ya Habib? Setelah engkau semai, engkau rawat dia, engkau sirami dia, tak siram, tak pupuk, untuk hasilnya, tumbuknya kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita lakukan semaksimal mungkin hamba Allah, setelahnya kita pulangkan kepada Allah, itulah baru termasuk dalam kategori tawakal. Yang selanjutnya, menyikapi COVID-19 ini, mari sama-sama kita perbanyakkan diri di rumah. Kadangkala lawitnya orang siklun, makin-makin danyo yang sering kerja, baik lun, orang drone, getanyo ban Bandung, dari rumah dah berangkat tajak bengok, tawa seput. Kadangkala ngan orang si dah berangkat tanyo gotnya golom gebedek, tawa tanyo gotnya katengut, jarang untuk tak komunikasi berbagi ilmu. Begitu juga yang kana anak, kadangkala bengok anak mantang tengut, wate tawa seput tak minta rezeki, anak katengut kembali. Maka sekarang dengan sebab adanya wabah ini, mari sama-sama kita ambil hikmah untuk menetap diri di rumah. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Lebih-lebih hamba Allah, apa yang belum pernah kita lakukan semasa kita di luar, baik itu ibadah, solat duha, ibadah baca Al-Quran, mengajarkan anak-anak, berbagi ilmu pengetahuan dengan anak-anak kita di rumah, maka lakukan hal tersebut yang saat ini, yang dulunya sudah jarang kita lakukan. Hamba Allah yang kami muliakan, nah kejadian oronyo pak bejit kepala pengalaman bagi getanyo cukup le, dan di Aceh sudah ada beranggapan bahwa orang-orang yang terjangkit dengan virus corona, orang-orang yang pulang dari luar, menyejamun tanyo tatume pesawat, itu sebuah kebanggaan. Kita bisa keluar negeri, sebuah hal yang patut dibanggakan. Tapi hari ini orang-orang yang turun dari pesawat itu dianggap malapetaka oleh tempatnya. Orangnya cukup le, urang-urang getanyo Aceh yang merantau Malaysia, tetapi berangkat pulangnya bukan jalur yang legalitas. Dalam artian secara sembunyi-sembunyi, tidak diperiksa oleh orang-orang tertentu, terjangkit virus corona. Ka truk pena wajah. Karena sudah jadi opini umum, sudah jadi pembahasan di kalangan masyarakat, seolah-olah orang yang pulang dari luar itu merupakan aib, sehingga mereka berdiam diri di rumah, tidak ingin diperiksa oleh dokter dan menteri. Ini suatu hal yang harus kita jauhi pak. Mudah-mudahan di Aceh tidak akan bertambah. Yang selanjutnya, bagaimana pandangan Islam menyikapi corona yang hadir terhadap kehidupan kita. Pernah suatu ketika Rasulullah dan sahabatnya dihadirkan oleh penyakit taun, penyakit wabah yang menular dan mematikan, ganas luar biasa.
Kala itu datang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami menyikapi terhadap penyakit taun ini? Kalau misalkan taun itu ada di tempat sebelahmu, di negeri seberangmu, jangan engkau masuk ke tempat tersebut. Kalau itu ada di tempat kami, berdiam diri di rumah, jangan pernah engkau keluar." Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tawakal saja kepada Allah? Contohnya, saya bawa onta di luar. Hana gikat unta urang silun. Watenya kitanya li Nabi pakan hana kaikat. Kalau misalkan Allah menghendaki onta ini hilang, maka akan hilang. Menyekendak li Allah untanya gada, maka akan gada. Hana perlu taikat. Gepegah li Nabi, tawakal itu setelah usaha yang kita lakukan. Urangnya urang silun, mari saban sari legetanya berusaha untuk memaksimalkan diri puji ukhro dari tempat keramaian. Watega anjurkan oleh pemerintah untuk tidak mengunjungi tempat-tempat tertentu. Bahkan urangnya kejadian di media yang kita baca, suatu tempat tidak kita sebut namanya, yang meninggal dunia anaknya dan diduga terjangkit virus COVID-19, namun bersikeras dari pihak keluarganya untuk memandikannya, sehingga satu kampung tersebut diisolasi. Di mana itu? Di Aceh tempat kita, dan bersebelahan di Kota Loksmawe. Mudah-mudahan hamba Allah, hari ini berita yang kita baca sudah 4 yang positif corona, tidak bertambah lagi orang-orang di Aceh yang terjangkit virus-virus tersebut. Maka mari sama-sama kita perbanyakkan zikir untuk berta'abbud kepada Allah, talil Quran, hafizil lisan, memperbaiki diri dari hari ke hari, sehingga virus itu lambat laun akan hilang di tempat kita hamba Allah. Badai pasti akan berlalu, badai akan segera menghembuskan suatu tempat dan dia akan hilang dari tempat tersebut. Allah pernah berkata, "Aku yang menciptakannya dan aku yang akan menghilangkannya." Setiap penyakit itu akan dihadirkan obatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanapu ya urang silun. Mudah-mudahan dengan sebab virusnya legetanya metamah taat kepada Allah, legetanya metamah sering untuk beribadah. Kadangkala dulunya air mata kita jarang. Urang-urang yang kerah hati wate jamun, le uronyo yang kata teme urang silun, yang lapor kepada kamu, "Ustaz, ne perno kamu cara sembahyang. Ustaz, kiban cara ta puasa bulan Syakban. Ustaz, kiban cara ta semayang tahajud. Ustaz, pu yang ta baca bak semayang tahajud rakaat pun rakaat kedua." Banyak yang WA kepada kami terhadap ibadah karena musibah yang dihadirkan oleh Allah ini. Maka mari sama-sama hamba Allah, musibah sudah datang, jangan sampai dengan musibah ini kita panik luar biasa. Karena Rasul berpesan, musibah ini dalam kita menyikapi suatu permasalahan, tawassut, apa maknanya? Berada di pertengahan, jangan terlalu panik dan jangan terlalu remeh terhadap apa yang didatangkan oleh Allah. Kita contoh, katruk virus, ike hang kuat patih virusnya, menyahanag pemati Allah hang mati, itu remeh temeh yang luar biasa. Allah tidak menganjurkan hal seperti itu. Bahkan urang silun tafarrud dalam artian berlebih-lebihan, panik yang luar biasa. Contoh, diberitakan di suatu kampung sudah diisolasi, ada orang yang pulang dari luar negeri, dari luar kota, luar daerah, mereka DPO sehingga ada di kampung kita, sehingga igopnyan kaawai sakit dengan stroke, dengan liver, dengan penyakit kolesterol dan lain sebagainya. Pakon karena gepiki ke gopwo dari luar negeri, gepiki ke gopwo dari luar daerah, sehingga gopnya meninggalkan dengan virus corona, akan tetapi dengan penyakit yang lain. Kenapa? Karena takut yang berlebihan. Maka kita memposisikan diri tawasud. Apa maknanya? Berada di pertengah-tengahan, sedang saja kun urang jino urang silun. Maka baik lebih dan baik kurung
Lebih-lebih hoyang na depan ramai tajak. Lagi jino pemerintah berjibaku untuk mengentaskan kerumunan orang-orang ramai. Contohnya di Lok Semawe kala pagi itu seperti puasa Ramadan. Tidak ada satu toko kios tempat yang dibuka untuk orang-orang berkumpul. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan yakinnya kita, insya Allah virus itu akan hilang. Ada pesta yang dibatalkan, termasuk kami dengan Ustadz Romi digagalkan untuk tampil. Kenapa? Karena dihindarkan dari kerumunan orang-orang banyak. Tujuannya kenapa? Supaya tidak terjangkit virus-virus yang tidak diharapkan. Hamba Allah, orang syi'lun, jamun ka aki, katruk masa menyagakan li Nabi. Tinggal kita nyaw mantang dan melaki ba Allah, baik termasuk dalam fase orang-orang yang mampu melihat tanda-tanda kiamat, bahkan orang-orang yang termasuk dalam kategori orang-orang yang fase terakhir yang dimusnahkan oleh Allah dalam tahapan kiamat datang. Mudah-mudahan urung syi'lun Tanyoban Bandung akan merasakan kematian, namun kematian yang kita rasakan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Baik dengan mati kita nyo menjadi mudarat bagi orang lain. Uronyo na instruksi dari MPU, na instruksi dari wali kota, kurangilah perkerumunan termasuk jamaah. Bila jamaah itu yang hadir ke masjid mampu menjaga dirinya tidak apa-apa. Tetapi jamaah luar yang tidak mampu menjamin dirinya, kurangi untuk berjamaah. Nah orang yang ken orang syi'lun kalebeh malim gopnya lagi kepegah di tengku halim bunuh bengok. Nah orang yang ken pugak fatwa hanggebi jamaah, jamaah yang kembut sunat, ulama kalebeh awai gedeng terhadap sebuah konsekuensi dalam aturan agamanya. Mudah-mudahan lagi tanya tugas untuk patik bek tak ingkari. Jamaah merupakan fardu kifayah pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan Imam Nawawi berpendapat sunnah muakkad. Sedangkan pelihara jiwa terhadap suatu tempat seperti di Jawa Barat yang sudah ditiadakan Jumatnya, orangnya hanali semayang Jumat pakon karena di sana sudah kronis. Bahkan di luar negeri hamba Allah, azan seperti ditampilkan oleh Tengku Romi kepada saya, ada sebuah kalimat sallu fi rihalikum, solatlah kamu di rumahmu. Itu anjuran yang pernah diterapkan oleh Rasul masa taun, masa musibah malapetaka yang datang. Rasul menganjurkan kepada muazzin untuk menambahkan kalimat tersebut. Hari ini datang berita dan antisipasi dari pemerintah kita untuk berdiam di rumah, tidak sering berjamaah. Bahkan GPS, SMS sudah divakumkan untuk sementara waktu. Mudah-mudahan setelah badai ini berlalu kita akan kembali taat. Lahirlah pemuda-pemuda yang dulunya sebelum corona bermaksiat kepada Allah, orang-orang tua yang sebelum corona itu gemar dengan melakukan kejahatan, korupsi, bahkan nepotisme, segala macam kemaksiatan ia lakukan. Setelah corona akan hadir orang-orang tua, khususnya orang-orang muda di Kota Lok Semawe. Semua manusia yang ada, penduduk Kota Lok Semawe, masyarakat Kota Lok Semawe akan menjadi orang-orang yang beriman, yang senantiasa gemar ke masjid, akan mengedepankan Allah dimanapun dia berada, sehingga kita akan husnul khatimah sebagaimana harapan kita. Bacote urung syi'lun, harapan kita nyo tak melaki ba Allah baik termasuk dalam fase haru-hara kiamat. Kiban maksud jih tengku tanyo beawai mati segolom beawai meninggal segolom haru-hara kiamat fase yang terakhir itu datang. Karena sebruk kurun, sebruk generasi adalah generasi yang hidup kala fase terakhir itu datang. Maka kita tak melaki buhusnul khatimah baik murtad seperti lagi Syekh Bal'am bin Baurak yang hanya merempok hidayah dalam kehidupannya, walaupun ibadah luar biasa kepada Allah semasa udip, doanya diijabah. Kala Nabi Allah Musa berada dalam masa paceklik, Musa didatangkan oleh bala Darut, belalang, kodok. Doa Syekh Bal'am bin Baurak diterima oleh Allah, dihilangkan bala tersebut. Namun Syekh Bal'am bin Baurak kala meninggal dunia, beliau dalam kondisi murtad, tidak membawakan iman. Kenapa?
karena terpengaruh dengan seorang wanita. Ada seorang tokoh yang namanya Rajul Unfuah, delegasi sunnah, orang yang membawa ajaran Islam kepada orang-orang yang awam. Walaupun beliau yang memberikan pemahaman kepada orang-orang yang awam, tetapi mati dalam kondisi tidak beriman. Abdullah bin Jahsh, Ubaidillah bin Jahsy, yang pernah ikut hijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua bersama baginda Rasul, namun saat mati beliau dalam kondisi murtad, tidak beriman. Ada seorang muazzin kala masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang azannya di tempat yang tinggi. Saat azan dia melihat ke bawah ada perempuan Nasrani yang cantik jelita luar biasa. Terpikat batinnya dengan perempuan itu. Seusai dia melaksanakan azan, melaksanakan solat, dia hampiri wanita tersebut untuk dinikahkannya. Saat dialek dengan wanita itu, "Wahai wanita, bolehkah engkau menjadi istri saya?" "Boleh," kata wanita itu. "Namun satu syaratnya, engkau masuk dalam agama Nasrani bila engkau ingin mempersunting diriku." Karena saking cintanya muazin ini kepada wanita tersebut, akhirnya dia ijabah kalimat tersebut. Dia Nasrani kembali masuk dalam agama yang bukan Islam. Apa yang terjadi hamba Allah? Sebelum dia menjamah istrinya dalam agama Nasrani tadi, Allah mengutus malaikat Israel untuk menjemput nyawanya. Akhirnya apa yang terjadi? Mati dalam kondisi tidak beriman, bahkan murtad. Namun ada hal yang sebaliknya. Seorang sahabat yang dulunya melakukan amalan kejahatan dekatnya dengan neraka satu hasta kata Nabi, tetapi masuk Islam pada perang Badar dalam bulan Ramadan. Masuk Islam, belum sempat menunaikan ibadah solat, diajak oleh Nabi untuk berperang karena dia ahli perang, seorang tentara perang, diajak oleh Nabi untuk berperang, belum sempat beribadah untuk solat kepada Allah, mempergunakan keningnya untuk sujud kepada Allah. Allah terlebih dahulu memanggil dirinya sebagai syuhada, tewas dalam perang bersama baginda Rasul. Seraya Rasul berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, hari ini dipersaksikan oleh Allah, Allah memberikan hidayahnya kepada hambanya yang belum pernah melakukan sujud, namun dia diberikan prioritas oleh Allah masuk surga nomor wahid. Kenapa? Karena hidayah datang dalam kehidupannya sehingga menjadi orang ahli surga, syahid bersama baginda Rasul." Hari ini hamba Allah, itu yang perlu kita kejar. Tinggalkan permasalahan kita terhadap COVID-19. Waspadai saja, jangan terlalu khawatir sehingga membuat kita menjadi orang yang di bawah tawassut, tidak sedang-sedang saja. Namun yang perlu kita ingat, semoga amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah selaku sesuatu orang yang dimasukkan sebagai hambanya yang mendapatkan hidayah oleh Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau pernah berkata, "Ya Allah, kalau aku ibadah karena takut nerakamu, maka dekatkan neraka itu untukku. Kalau aku beribadah kepadamu karena mengharap surgamu, tutuplah surga itu untukku. Tetapi kalau aku ibadah karena mengharapkan ridhamu, jangan pernah engkau palingkan wajahmu dariku," kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Dalam syair Abu Nawas yang sering kita baca, hamba Allah, "Ilahi lastu lil firdausi ahla." Kami tidak pantas menjadi penghuni surga karena amalan yang kami kerjakan sangat sedikit. Pun kami tidak sanggup dengan nerakamu ya Allah. Maka karena itu jadikan kami sebagai hambamu yang mendapatkan hidayah dan ridhamu. Dalam surah Al-Fajr di akhir ayatnya Allah berpesan bahwa kita harus mengejar ridha Allah, radin ridha Allah, yang berakhir masuklah dalam kategori fadkhuli fi ibadi, termasuk dalam kategori hambaku, yang berakhir kepada fadkhuli jannati, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, di akhir penjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, musibah itu didatangkan oleh Allah
terhadap kita orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan kebaikan. Sama saja kata Allah, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Maka karena itu minimalisirlah angka kejahatan di tempat kita, sehingga Allah akan melahirkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yang kedua, hamba Allah, menyikapi corona ini kita harus bertawassud, berada di pertengahan. Jangan terlalu panik dan jangan terlalu berlebihan, bahkan meremehkan terhadap musibah yang didatangkan oleh Allah. Yang terakhir, hamba Allah, musibah akan pasti datang terhadap kita sebagai ikhtibaran. Apa itu? Ujian untuk mengangkat derajat kita. Caranya, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Mudah-mudahan kita akan selamat, dunia dan akhirat akan dijadikan sebagai hamba Allah yang meraih predikat hidayahnya dan masuk dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hasbunallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.